Ayo, coba debak. Ini mobil apa? Karena di sini logonya nggak terlalu kelihatan ya. Bisa tebak mobil apa? Ini adalah Fangcheng Pao 5 atau Leopard 5. Ini adalah off-road SUV hybrid, lebih tepatnya plug-in hybrid dari BYD. Seperti apa mobil ini? Yuk kita bahas. Welcome back to Autonet Max, dan saya masih ada di Shenzhen. Dan di belakang saya sudah ada Fangcheng Pao 5 atau Pao 5. Dan ini adalah mobil mid-size sebenarnya kalau di China ngomongnya. Tapi sebenarnya ini ukurannya hampir 4,9 meter. Nggak kelihatan gede ya, karena mungkin agak bantet gitu ya ukurannya. Tapi ini sebenarnya mobilnya cukup gede. Dia memiliki panjang hampir 4,9 meter, 4,8 something. Dengan teknologi PHEV 1500 cc turbo digabungkan dengan motor listrik. Dan tentunya karena dia sebuah mobil off-road dengan teknologi dual mode off-road alias DMO, tentunya dia berpenggerak 4 roda. Bahkan kita juga nyobain, ini di belakang kamera, ini adalah track untuk nyobain off-road dari mobil ini. Nah, seperti apa tadi rasanya, nanti kita juga akan lampirkan seperti apa. Tapi kita akan bahas dulu eksterior, interior dari mobil ini. Kita mulai dari bagian depan dulu yuk. Sebelumnya, si Fangcheng Pao 5 ini sudah dijual di Eropa juga dengan nama Denza B5. Jadi kemungkinan nanti waktu Fangcheng Pao 3 keluar ataupun Fangcheng Pao 8 dijual di Eropa ataupun di Indonesia akan menggunakan nama mungkin Denza B3 atau Denza B8 gitu ya. Ya sesuai, mungkin banyak juga brand China lain yang suka pakai huruf, satu huruf dan juga angka. Angkanya biasanya menunjukkan size-nya. Nah, di bagian depan dia tentunya menggunakan kap mesin yang tinggi ya. Ini tinggi saya 169, ini cukup tinggi ya. Dan dia juga memiliki kap mesin yang ada guratan-guratannya dengan ground clearance 220 mm. Mungkin untuk mobil yang off-road seperti ini kesannya 220 agak nggak tinggi-tinggi amat, apalagi kalau kita compare dengan yang 310 di Pao 8. Tapi 220 itu kan harus ingat, ini mobil PHEV. Ada baterai di bagian bawahnya. Nah, di bagian depan dia menggunakan lampu yang juga masih mirip dengan Pao 8. Jadi lampunya kotak seperti ini dengan LED DRL di atas dan di bawah. Lalu ada stripnya juga di sini 1, 2, 3, 4, 2 buah proyektor, dan juga di bagian tengah juga masih ada LED yang bisa menyala. Plus ada logo Fangcheng Pao-nya dengan kamera di bagian bawahnya. Dan di sini juga lagi-lagi tetap dibekali dengan fog lamp, karena lagi-lagi mobil-mobil seperti ini umumnya nanti akan dipakai di jalanan atau kondisi tempat yang tidak bisa menentu gitu ya. Tiba-tiba kabut, ya ini bisa bantu support. Dan juga bumpernya juga rugged ya. Kalau kita perhatikan di sini dengan 1, 2 dan juga 3 sensor di masing-masing sisi. Jadi bagian depan juga sama-sama danem, sama seperti si Pao 8. Cakep sih sebenarnya mobil ini ya. Kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Di bagian samping kalau kalian bisa lihat, lagi-lagi tinggi saya 169, ini mobilnya tinggi ya. Dengan roof rail yang lagi-lagi ini rugged juga ya. Handle-nya belum ada tombol-tombol yang gimana, jadi kalau mau buka ya buka aja seperti ini. Ya tentunya kelasnya agak sedikit beda dengan Pao 8 yang memang udah pakai tombol-tombol ya. Di sini juga masih ada ornamen seperti ini. Spionnya sama gedenya, kotak gitu ya, dengan lampu sen di sini, dan juga ada kamera di sini. Karena dia punya kamera 360 dan kamera 360-nya tuh bagus. Dia pakai velg warnanya kayak gunmetal dark grey gitu ya. Jadi kayak gelap gitu. Dan dia bannya sayangnya memang tidak sebagus ban yang versi Pao 8 yang pakai Pirelli. Dia pakai GT ya di sini dengan ukuran 265 per 65 R18. Yang Pao 8 itu R21, ini R18, tapi dia kasih 65. Kalau yang di Pao 8 kan dia cuma 50 ya. Ya, ini cocok sebagai mobil-mobil untuk off-road ya tentunya. Di sini ada untuk tutup tangkinya, dan dibandingkan dengan Pao 8 juga dia menggunakan over fender yang masih menggunakan warna hitam matte seperti ini. Tidak sewarna bodi ya. Bagian sampingnya juga masih ada side body molding seperti ini, dan dia masih ada foot wrap. Bukan yang flip ke dalam ya, dia masih tonjol kayak gini, tapi ini tentunya fungsional. Logo Fangcheng Pao-nya juga ada di pilar C-nya seperti ini. Nah, kalau kita mau masuk gimana? Sama, kita juga dibantu dengan adanya handle di sini. Jadi nggak kesusahan ya. Di bagian belakangnya juga sama, dia kasih handle juga di pilarnya. Jadi nggak susah untuk masuk ke dalamnya. Kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Mirip sama apa? Ya, komen aja di bawah lah ya.
Di sini dia menggunakan lampu di pilarnya, sebenarnya mirip juga dengan kakaknya, tapi memang detailnya sedikit berbeda ya. Di bawah juga masih ada lampu, ini kan lampu mundur ya. Dan bumpernya seperti ini, dan dia juga ada anchor buat towingnya di sini ya. Tentunya ada konde, karena sepertinya itu menjadi sebuah ciri khasnya dari keluarga Fang Cempao. Selalu ada konde, ada wipernya di sini, dan juga high mount stop lamp. Nah, buka bagasi belakangnya tinggal pencet aja sekali lagi kayak gini. Dan yang lucunya dia ada emblem 4,8S. 4,8 detik. Ini bagasinya. Mobilnya memang 5-seater. Jadi bagasinya tentu lebih lega dibanding dengan Fang Cempao 8 kalau kursinya emang dibuka semua. Tapi kalau kursinya tutup ya pasti yang 8 lebih gede lah ya. Di sini di bawah masih ada tempat-tempat penyimpanan buat ya travel charger dan juga sebagainya. Ada lampunya juga, ada hook juga. Ada port 180 watt. 12 volt di sini. Ya udah itu aja sih. Di sini masih ada tray-tray kayak gini buat taruh-taruh dokumen or something, dan ada ini buat ngebuka pintunya dari dalam ya. Ya, seperti ini. Kita mau tutup, dan kalau ditutup nggak usah yang kenceng-kenceng banget ya. Santai aja. Kenapa begitu? Ini pintu pertama berat ya. Tapi kalau kalian udah tutup begini, dia akan soft closing. Dia akan suction. Kita lihat interiornya gimana. Oke. Kita masuk, ya lagi-lagi tinggi pegangannya di sini ya. Kita mau coba masuk. Ya. Tidak setinggi yang 8 memang, tapi tetap aja tinggi karena lagi-lagi ini SUV off-road ya. Ya, tentunya kursi semua juga sudah elektrik ya di sini. Untuk pengaturan setirnya dia masih manual, tapi dia tentunya tilt teleskopik. Layarnya gede, nanti kita akan bahas layarnya. Panel instrumennya di sini dengan jadi dia tuh menggunakan mesin 1500 cc turbo, dan dia itu versi EV only-nya aja. Mode EV only-nya itu bisa sekitar 78 mil atau sekitar 125-an kilo deh. Jadi sebenarnya kalau buat off-road yang ringan masukin EV only juga udah oke ya. Dan kuncinya tuh kayak gini. Ini keren loh ya. Dan feel metal banget. Kayak hampir nggak ada karetnya sama sekali. Ini semua kayak berasa metal gini. Kalian lihat ya. Ada wireless charger di sini dengan fan tentunya, jadi biar nggak panas ya. Dan di bagian sini juga masih ada, ini nggak tahu kayak colok, kayak lubang gitu sepertinya untuk karena powernya di bagian bawah yang bisa ngeluarin kabel ke bagian atas seperti itu. Ya, seperti itu. Flash transmisinya di sini, dan kalau EV ini kalau nggak salah dia juga bisa sembunyi ya, kayak yang Pao 8. Di sini juga ada tombol-tombol untuk mode 4L-nya. Mode EV only-nya, dan juga hazardnya juga di sini. Ada 2 buah cup holder, dan tetap masih ada kulkas. Orang China suka kulkas ya. Kayak mobil-mobil jam sekarang kasih kulkas semua. Dan penghangat tentunya ya. Di sini tentunya juga masih ada layar ya untuk penumpang. Jadi ada layar utamanya di sini. Dia sudah elektrokromatik di sini juga. Dan kesannya kayak frame rose ya, padahal bukan kayaknya ini. Ya frame-nya aja dikasih warna bening seperti ini. Ini ada kamera yang bisa ditutup. Sepertinya ini untuk monitoring ya. Karena di sini juga ada driver monitoring system juga yang bisa ditutup juga seperti ini. Materialnya ya balik lagi ini segmen premium, jadi kita nggak usah khawatirin material karena pasti berada di level yang bagus ya. Dan kita mau main-mainin dikit head unitnya ini atau panel instrumennya. Dia berapa fitur, dan ini bahasa Inggris ya. Thank God. Ada kamera di sini. Kamera 360-nya yang tadi nanti kita waktu test drive akan kita cobain, kita tunjukin gunanya seperti apa ya. Ada drive mode juga di sini, yang drive mode-nya banyak. Ada auto, snow, sand, mud, mountain, ada rock, ada wading, ada sport plus. Jadi banyak banget ya. Kita masukin auto aja. Kita balik lagi. Di sini image ini maksudnya kamera 360 ya. Nah, jadi ada DVR-nya juga, jadi dia ada dashcam-nya, dan ada beberapa yang lain seperti Bluetooth Phone App Store. Jadi sepertinya dia basicnya sudah semacam kayak Android gitu kali ya, atau mungkin Huawei or something gitu. Ada AC di sini, di bagian sini. Tapi ini memang secara umum bentuk-bentuk ikonnya kita agak nggak familiar ya. Beda sama mobil-mobilnya dari Denza. Nah, yang jelas di sini juga kita bisa atur fungsi-fungsi mechanical dari mobil dengan visual.
Contoh kalau kita pencet yang bagian kaca di sini dan kita turunin, dia akan turun. Kalau kita naikin lagi, dia akan naik. Seperti itu ya. Atau bisa langsung all close, all open gitu ya. Semua bisa diatur di sini. Termasuk untuk kursi dan juga sebagainya, spionnya juga, si panoramic roofnya juga seperti itu. Dan juga ada monitoring untuk si sisa listriknya berapa. Ya, begitulah. Di bagian depan setirnya sama plug dengan yang PAW8. Tentunya di sini ada untuk adas-adasnya, untuk medianya di sebelah sini. Dan dia banyak sekali tombolnya ya. Ya, sepertilah di sini untuk sen, di sini untuk wiper. Kita lihat bagian belakangnya. Oke, kita masuk ke bangku baris keduanya. Somehow nggak terlalu susah masuknya karena memang mobilnya nggak segede yang si PAW8. Pertama, punya armrest ya di sini, tapi nggak ada akomodasi bener-bener banget kecuali 2 cup holder di sini. Di sini ada 1, 2, 3 kantong ya, masing-masing kiri dan kanannya juga sama. Ini kursinya belakangnya modelnya kotak gini ya, dan ini keras nih. Ada pegangan tadi untuk bantu masuk ya. Bagian atas ada lampu yang elektrostatis, jadi kita nggak usah tekan-tekan tombol, di touch aja udah dapat bisa nyala. Dia ada 2 kisi AC, ada port USB-A, USB-C, dan ada ventilated seat masing-masing kanan dan kiri. Sorry, ini heated sebenarnya, bukan ventilated ya. Ya, kalau kita tutup seperti ini, jadinya bisa duduk bertiga. Ya, kantong di pintunya juga sama, nggak terlalu gede ya. Itu aja sih untuk bangku baris keduanya. Dia juga ada panoramic roof yang gede banget ya sampai belakang. Dan tentunya nggak ganggu untuk headroomnya. Lumayan. Dan kalau duduk, ini kaki emang agak naik dikit. Tapi ruang kaki lumayan, nggak yang sempit banget. Ya, itu aja deh. Oke, kita masuk dulu. Oke, kita nyobain si Funchem PAW5 atau BAW5 ini dengan instruktur tentunya. Ya, kita coba naik. Ya, kita ditunjukin di sini. Nah, dia nggak dapat traksi tuh. Tapi karena dia 4-wheel drive, roda yang lain akan ngebantu nih. Jadi setiap roda ini akan ada yang dihilangin traksi. Nah, dia mundur lagi, dia nyoba dia yang kehilangan traksi tadi lagi. Harusnya nggak bisa jalan ya dia, karena dia kena kayak roller gitu. Tapi karena dia 4 roda, traksi yang lain membantu menggerakkan mobilnya. Ya, oke. Nice. Nah, dia nunjukin untuk bentuknya ini ya. Jadi dia nggak dapat traksi ya di sini ya. Oke, jadi dia pindah ke 4L-nya. Dan dia jadi menggerak 4 roda. Dan mobilnya jadi bisa maju nih. Karena dia awalnya cuma menggerak 2 roda dia. Oke. Ini ngebantu banget ya gambar ini. Oke, kita bisa merhatiin ya. Kita bisa lihat bagian kanan dan juga kiri. Bahkan bisa 360 derajat. Dan resolusinya bagus. Ya, ini naik ya. Wah. Dan kalian bisa lihat ini kameranya ngebantu banget untuk bantu liatin ya. Ya. Wow. Oke, berikutnya kita akan miring-miring. Lagi-lagi ini keberadaan kamera juga membantu ya untuk bisa lihat posisi. Dan dia detek ya kalau akan lewatin kemiringan. Semiring apa? Coba saya lurusin kameranya. Kameranya segini kalau lurus. Ya, semiring ini. Oke, jadi inilah kemiringannya ya. Sudutnya segini, 33 derajat, 33. Wow. Oke. Wah.
Kembali di sini kita bisa lihat citra dari gambarnya dari kamera 360 derajatnya. Dan ini mirip ya, dia harus menggunakan 4L-nya untuk bisa lewatin jalan. Dan ini rodanya seperti ngangkat ya, karena di bagian sini dan di bagian kiri belakang itu yang dapat traksi ya. Dan dia selalu ngasih warning ya, setiap kali roda itu tidak dapat traksi. Wow. Oke, nice. Thank you. Oke, jadi kita udah lihat, bahkan kita nyobain juga mobilnya ya. Dan kita sampai di kesimpulan, gimana mobil ini? Jujur aja kalau dibanding dengan PAO 8, ini mobil yang sepertinya lebih visible untuk dibawa ke Indonesia sebagai Denza B5 tentunya ya, bukan Phantom PAO 5 ya. Kenapa? Karena secara size, ini sepertinya size yang umum buat banyak orang di Indonesia. Nggak kegedean banget, tapi bukan yang kecil banget. Kedua, dia menawarkan teknologi PHEV. Sebuah pendekatan yang nggak banyak dimiliki di segmen off-road ya di Indonesia ya. Dengan ground clearance tinggi, tadi kameranya bagus, mesin PHEV dengan mode range EV only-nya 125 km, bahkan total range-nya bersama dengan bensin itu lebih dari 1000 km. Tampangnya juga cukup menjual, walaupun mungkin banyak yang komen, Bang mirip ini, Bang mirip itu. Well, kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, kalau memang ada bagus yang bisa diterapkan, ya monggo diterapkan dulu. Toh ini juga pendekatan pertama dari BYD, terutama Phantom PAO di segmen ini. Mungkin di generasi kedua, ketiga mereka akan lebih punya karakter sendiri. That's not the problem, I think. Nah, itu aja sih menurut kami. Ini menurut kami lebih visible untuk dibawa ke Indonesia. So, kalian komen aja di bawah. Menurut kalian kalau dibawa ke Indonesia, cocoknya harganya berapa? Jadi, siapa tahu teman-teman dari BYD Indonesia itu mantau dari kolom komen YouTube-nya kita. Dan itu jadi pertimbangan mereka untuk bawa mobil ini masuk ke Indonesia. Karena tahun depan, Denza akan start jualan di Indonesia di kuartal pertama dengan Denza D9 sendiri. Yang pertama. Berikutnya yang mana? Menurut kami ini yang paling visible dibandingkan dengan Z9 ataupun N7 ataupun yang lainnya. So, itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke sosial medianya Autonet Max. Ada Instagram, TikTok, dan juga sebagian juga website Autonet Max. Jadi sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye.